Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak mau bahas tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Semoga video ini juga membantu adik-adik yang belum ujian ya. Nah, tetap semangat, tetap gaspol lagi dalam belajar dan jangan patah semangat. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu dengan subscribe ya. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, jadi nggak perlu kita baca dulu teksnya ya, langsung aja ke soalnya biar menghemat waktu kayak gitu. Soal yang pertama, pernyataan yang tidak tepat mengenai kata viral adalah. Oke, kata viral berarti kita lihat di dalam teks. Kita baca dulu yang bagian kalimat pertama. Sekumpulan hiu jenis blacktip Carchahinus limbatus terlihat menepi ke bibir pantai Pulau Peninsula kawasan Nusa Dua, Bandung, Bali dalam beberapa hari terakhir. Beberapa akun di dunia maya pun mengunggah video tersebut. Salah satunya adalah Instagram @denpasar.viral. Nah, di sini kata viral terdapat pada kalimat nomor 2. Nah, viral itu maknanya adalah apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, jadi viral itu adalah kayak terkenal ya, kayak menyebar luas kayak gitu. Jadi trending topik kayak gitu ya, itu maksud dari viral. Jadi pernyataan yang tidak tepat mengenai kata viral adalah, kita baca dulu option A, bersifat seperti virus. Gimana kira-kira? Bisa jadi ya. Yang B, menyebar dengan cepat. Oke, ini juga bisa masuk. Kita lihat option C, dapat menyebar luas. Bisa jadi. Yang D, disebabkan melalui berbagai media. Bisa jadi. Yang E, menyebar luas secara perlahan. Oke, nah sepertinya pernyataan tidak tepat itu terdapat pada option E. Karena apa? Karena dia menyebar luas secara perlahan. Nah, jadi kata viral tidak cocok untuk yang bagian option E. Karena viral itu sendiri artinya adalah menyebar dengan cepat. Jadi jawabannya benar adalah option E. Next, soal nomor 2. Pernyataan yang tidak tepat mengenai kata fenomena adalah titik-titik. Oke, kalau kita lihat kata fenomena ini terdapat pada atau kalimat ketiga, di mana berbunyi bahwa peristiwa alamiah. Dalam pemberitahuan kompas.com kemarin, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut BPSPL dan Pasar Suko Wardono. Fenomena ini adalah peristiwa alamiah dan tak perlu dikhawatirkan. Nah, jadi kata fenomena ini memiliki artinya kejadian berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, itu maksud dari kata fenomena. Jadi yang tidak tepat mengenai kata fenomena adalah, kita lihat option A, informasi berdasarkan pendapat seseorang. Ya, ini ya tidak tepat ya. Option A juga tidak tepat, ini kita simpan dulu. Kita lihat option B, kemampuan hal-hal yang disaksikan dengan panca indera. Nah, ini baru benar karena fenomena itu kan tadi kan berdasarkan fakta ya. Nah, kita simpan dulu yang option B. Lalu kita lihat yang C, dapat dijelaskan secara alamiah. Benar juga. Yang D, sesuatu yang luar biasa. Juga bisa. Dan E, bersifat fakta dan kenyataan. Ya, ini juga benar. Jadi, yang tidak tepat mengenai kata fenomena itu terdapat pada option A, yang artinya informasi berdasarkan pendapat seseorang, kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan yang next kita lanjutkan ke soal nomor 3. Gagasan utama teks di atas adalah. Nah, kita baca dulu yang kalimat pertama. Biasanya itu bisa jadi gagasannya terdapat di kalimat pertama, yang berbunyi bahwa sekumpulan hiu jenis blacktip Carchahinus limbatus terlihat menepi ke bibir pantai Pulau Peninsula, kawasan Nusa Dua, Bandung, Bali dalam beberapa hari terakhir. Nah, sebenarnya di sini udah tergambar gagasan utamanya ya, bahwa hiu tersebut menepi ke bibir pantai Pulau Peninsula gitu.
Nah, kalau kita lihat option A, fenomena hiu black tip yang menepi ke pantai Nusa Dua, juga bisa kita simpan dulu. Yang B, viral hiu black tip, kurang tepat ya. Ya, ini sepertinya kalimat penjelas saja kayak gitu. Yang C, Pulau Peninsula jadi viral, kurang tepat juga. Yang D, peristiwa alamiah di kawasan Nusa Dua, kurang tepat. Yang E, hiu black tip menepi karena mengikuti mangsanya. Nah, ini sebenarnya juga kalimat penjelas. Jadi kalau gagasan utama itu yang benar adalah option A, yang berbunyi bahwa fenomena hiu black tip yang menepi ke pantai Nusa Dua. Nah, jadi yang lain itu cuma kayak penjelas saja ya. Jadi yang benar adalah option A. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan teks di atas adalah. Jadi kita mencari pernyataan yang tidak sesuai dengan teks kayak gitu. Kita lihat option A, fenomena hiu black tip yang menepi ke bibir pantai tak perlu dikhawatirkan. Nah, ini benar ya. Ini juga adik-adik bisa lihat di kalimat ketiga. Peristiwa alamiah dalam pemberitaan kompas.com kemarin, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Laut dan Pasar Suko Wardono, fenomena ini adalah peristiwa alamiah dan tak perlu dikhawatirkan. Nah, fenomena ya, kata fenomenanya di kalimat nomor 3. Kita lanjutkan option B, dunia maya viral dengan penampakan hiu black tip. Nah, ini juga terdapat pada kalimat nomor 2 ya. Beberapa akun di dunia maya pun mengunggah video tersebut. Salah satunya adalah Instagram @denpasar.viral. Kita lanjutkan option C. Hiu black tip menepi karena mengikuti mangsanya. Nah, ini bisa kita temukan di paragraf ke-4. Suko menuturkan hiu-hiu itu menepi karena mengikuti mangsanya, meliputi ikan pelagis, tongkol, kembung, dan lemuru. Nah, jadi kita lihat lagi nih option yang D. Ikan pelapis, tongkol, kembung, dan lemuru adalah mangsa dari hiu black tip. Iya, benar ya. Karena itu poinnya. Itu terdapat juga pada paragraf ke-5 atau kalimat ke-5. Itu ceritanya dari pengalaman masyarakat nelayan memang sedang musim ikan yang dijadikan makanan hiu. Jadi ini sebagai mangsanya. Yang E, hiu black tip yang menepi harus segera dikembalikan ke tengah pantai. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak dijelaskan di dalam paragraf. Jadi jawaban yang tidak berhubungan dalam teks adalah option E. Bisa ya adik? Bisa dong. Next, kita lanjutkan ke teks yang berikutnya. Nomor 5. Topik utama teks di atas adalah, jadi kita baca dulu ya. Sistem zonasi pendidikan membuat rasio guru dan murid menjadi jelas. Misalnya saat sebuah sekolah hanya punya siswa sedikit, bahkan tidak punya guru, sekolah tersebut bisa saja digabung. Sekolah akan merasa senang jika siswanya digabung. Sistem zonasi juga bisa menjadi dasar pemetaan kualitas dan kompetensi guru yang ada, termasuk guru-guru yang multi subjek dan multi grade. Dengan sistem zonasi, pertukaran pengetahuan memungkinkan lebih cepat terjadi. Tak lepas dari segala upaya yang telah dilakukan pemerintah, kita berharap nasib para guru akan meningkat seiring meningkatnya kualitas pendidikan kita di masa depan. Nah, jadi di sini udah tergambar ya, karena sistem zonasi ini pendidikan membuat rasio guru dan murid juga meningkat. Kayak gitu intinya. Jadi, kalau kita lihat di option A, rasio guru dan murid melalui sistem zonasi ini benar, tapi tidak menjelaskan secara topik utamanya kayak gitu. Yang B, peningkatan kualitas pendidikan dengan sistem donasi. Nah, ini lebih tepat lagi karena dijelaskan peningkatan kualitas. Kan tujuan sistem zonasi ini kan meningkatnya kualitas pendidikan di masa depan kayak gitu. Ya, jadi ini
bisa kita simpan dulu jawabannya. Kita lihat yang C, kompetensi guru melalui sistem zonasi, ini cuma kalimat penjelas saja. Yang D, pertukaran pengetahuan dengan sistem zonasi, juga penjelas juga. Yang E, pemerintah meningkatkan sistem zonasi, juga benar, tapi kan tidak dijelaskannya kepada subjeknya apa, kayak gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah option B, peningkatan kualitas pendidikan dengan sistem zonasi. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kalimat yang tidak mendukung isi teks di atas adalah. Nah, jadi di sini nih bisa kita lihat, kira-kira adik-adik berpikir dulu. Coba jawaban yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Kira-kira yang mana? Oke, di sini kakak menemukan di kalimat ketiga. Ya, sekolah akan merasa senang jika siswanya digabung. Kalimat ketiga itu tidak mendukung isi teks ya, karena ini cuma kayak pemberitahuan aja kayak gitu. Sementara yang lain tuh menjelaskan, mendukung isi teks. Yang pertama itu sistem zonasi pendidikan di kalimat pertama ya. Yang kedua, sekolah hanya punya siswa sedikit bahkan tidak punya guru, sekolah tersebut bisa saja digabung. Nah, ini juga kalimat penjelas. Yang ketiga itu kan sekolah akan merasa senang jika siswa digabung, itu kan nggak perlu disebutkan juga nggak masalah kan ini tidak mendukung juga kayak gitu. Di jawaban yang tidak mendukung isi teks tersebut adalah kalimat yang ketiga, yaitu option C. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Berdasarkan isi teks di atas, manakah ringkasan yang paling tepat? Nah, jadi kita lihat option A, sistem zonasi dapat menciptakan guru-guru yang multi subjek dan multi grade. Tadi kan inti dari topik utamanya kan menjelaskan tentang sistem zonasi pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan ya, baik guru dan murid menjadi lebih jelas kayak gitu. Jadi bisa kita lihat di option A, sistem zonasi dapat menciptakan guru-guru yang multi subjek dan multi grade. Coba kita lihat yang B dulu. Rasio guru dan murid menjadi lebih jelas dengan sistem zonasi. Bisa jadi, tapi kita lihat yang tepat dulu ya. Upaya pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi. Nah, sepertinya ini yang option C lebih lengkap juga, tapi kita lihat yang option D dulu. Sistem zonasi dapat dijadikan dasar kompetensi guru. Ini kayak kalimat penjelas saja, bukan ringkasan. Yang E, pertukaran pengetahuan memungkinkan lebih cepat terjadi dengan sistem zonasi. Ini juga kalimat penjelas. Jadi ringkasan itu yang lebih tepat itu adalah option C. Kenapa? Karena di sini lebih jelas dijelaskan bahwa upaya pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi. Jadi dia menjelaskan sistem zonasi itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini juga terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir atau kalimat nomor 6 kayak gitu. Jadi jawabannya benar adalah option C. Next, soal terakhir, pernyataan manakah berikut ini yang berhubungan dengan kata zonasi? Kata zonasi juga terdapat pada kalimat pertama dan juga pada kalimat keempat, di mana sistem zonasi juga bisa menjadi dasar pemetaan kualitas dan kompetensi guru yang ada, termasuk guru-guru yang multi subjek dan multi grade. Jadi di sini bisa kita artikan zonasi ini lebih kepada pembagian suatu area sesuai dengan tujuan pengelolaan kayak gitu. Nah, kalau yang option B itu kan pembentukan area-area tertentu saja, tapi nggak jelas tujuannya kemana. Yang C, pemisahan area tertentu, juga kurang tepat karena di sini kan zonasi lebih kepada pembagian. Yang D, areal yang dipilih, kurang tepat juga. Yang E, pemindahan areal untuk kepentingan umum, juga kurang tepat. Jadi zonasi yang sesuai dengan isi teks dimaksud adalah pembagian suatu areal sesuai dengan tujuan pengelolaan. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan soal dari kakak, dan diulang-ulang lagi karena pengetahuan dan pemahaman umum ini lebih tepatnya kepada fokus dalam memahami bacaan dan mencari inti-inti dari kalimatnya kayak gitu. Jangan dibaca secara keseluruhan. Oke, thanks for watching. See you on my next video. Bye bye.